ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiruli dunubi wa zallati wa tamzuruni fi kulli hali wa lamhati tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaddiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa'il awliya'i tulhi kuni bihim wa dhurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syari bihaqqihim wa syarra lidhi syarri min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijub bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Bertemu kembali setiap hari Selasa di malam Rabu, tepatnya sekarang tanggal 14 Mei 2024 atau bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya, kita lanjutkan kitab kita, yaitu pelajaran kita Babu Mubtilatus Shalah, bab di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Alhamdulillah, panjang umur sehat afiat kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita di dalam menuntut ilmu agama. Kita ngaji sudah selesai dalam syarat-syarat rukun-rukun sholat, yang sunnah-sunnah di dalam sholat, sampai di dalam yang makruh-makruh di dalam sholat. Nah, dengan kita mengerti, kita bisa mengerjakan yang wajib, karena kalau wajib rukun ditinggal, syaratnya tentu batal kita punya sholat. Adapun setelah kita ngerti, tambahkan yang sunnah-sunnah, sebisa mungkin jauhkan yang makruh-makruh, walaupun tidak membatalkan tapi mencederai, ya, mengurangi daripada ibadah sholat kita. Nah, kemudian sekarang yang membatalkan sholat. Nah, kalau ini terjadi di antara kita, maka sholat kita bisa jadi batal. Kalau nggak belajar, anggapannya sholatnya sah-sah aja menurut dia, bukan menurut ilmu. Tentunya ilmu ini semua dari ulama-ulama yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maklum di akhir zaman belajar kagak, hanya menafsirkan sendiri atau dengan nafsunya. Wah, ini baik nih, diikutin sama dia. Kalau yang diikutin ini benar, kalau yang diikutin salah, ini kan yang bahaya. Nah, kalau kita ikut, taklidnya kita mengikuti ini bukan taklid buta, ngikutin siapa aja kalau dia ngerti agama. Kalau nggak ngerti agama, nah, kita soal makan aja lihat-lihat dulu, nggak sembarangan, takut racun, ya, kita harus tahu siapa yang buat dan sebagainya. Itu makanan, apalagi agama bukan makanan, ya, harus benar-benar harus kita pilih, ya, dengan ilmu yang kita pelajari. Contoh misalnya nih, ini hal-hal yang sunnah aja, entar apalagi yang batal nih. Kita sering dengar sekarang di akhir zaman, ya, karena boomingnya orang dengan Al-Quran, yang alhamdulillah memang rujukan kita Al-Quran, kita baca sholat Al-Quran, tapi jangan terpedaya dengan kita banyak baca dalam Al-Quran, tapi potongan ayat yang sudah diterangkan, ya, yang di awal, ya, afdolnya, ini nggak jadi masalah sebenarnya, cuma afdol, lebih baik baca yang sempurna surah, walaupun hanya pendek seperti Inna A'tainakal Kautsar atau Qul Huwallahu Ahad, ketimbang baca surah panjang tapi potongan. Atau potongan, ya. Ya, misal surah Al-Baqarah, surah Al-Hujurat, surah apa aja, tapi potong. Ya. Nah, lebih bagus sempurna. Oh, Nabi baca Al-Qur'an, ya, Nabi baca Al-Qur'annya hatam. Satu surah. Kalau di sini satu surah kabur orang. Ya. Makanya dalam satu hadis yang Nabi tegur sahabat yang lama baca.
lama bacaan di dalam sholat. Itu yang Nabi tegur. Nggak ada Nabi tegur yang bacaannya pendek, justru yang panjang. Kenapa? Karena sholat berjamaah, kesian imam. Lah kalau sholat Al-Baqarah yang aki-aki habis bisa senderan. Nah, kalau sendiri, nah lihat riwayat para sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman, dan sahabat yang lainnya ulama. Mereka sholat bisa hatam Quran. Mereka baca surah yang panjang-panjang, bahkan bisa hatam Quran di dalam sholat. Itu dalam kesendirian. Sholat tahajud, ya sholat apa aja di waktu malam, inti sendiri, silakan mau panjang nggak jadi masalah. Nabi sampai bengkak kakinya. Tapi manakala berjamaah, ada surah dari yang pendek seperti di juz amma. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada lagi di sini di Fathul Mu'in, tusannu tasmiyah, ya, litilawatil Quran walau asna'i surah fi sholatin au kharijiha. Ini dikatakan sunnah membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Surah kita sunnah harus membaca, ya sunnah membaca bismillah. Itu basmalah kalau bahasa Arab artinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Ketika membaca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran itu kan baca Al-Quran, shadaqallahul azim, tutup kan. Kemudian nanti ketika nerusin lagi baca, walaupun di awal surah atau di tengah surah, baca apa lagi? Nah, itu yang dibaca. Ya, apakah di tengah surat, baik di tengahnya, ya, atau yang udah di akhir, pokoknya kan kalian biasa baca Quran. Nah, kemudian apa lagi? Baik itu di luar sholat, seperti kalian baca Quran, ataupun di dalam sholat. Tapi sekarang yang ngetren apa? Coba lihat sekarang. Ya, kan kita suka berjamaah di Jumat atau apa, langsung bismillah, enggak baca bismillah lagi, langsung aja ayat. Boleh aja, tapi lebih afdol bacalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tapi dengan bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim. Tapi baca di tengah ayat, ini dalam kitab Fathul Mu'in. Walaupun tengah ayat, tengah surah di dalam sholat, bacalah dahulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi sekarang banyak gak? Ya, jangan ikut-ikutan, kita pakai kitab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Al-kalam, ya, yang membatalkan puasa, yang di sini kitab Takrirat disebutnya 4. Kalau di kitab Fathul Mu'in 6. Kemudian hal-hal yang penting ditambahin jadi 5. Kalau di kitab Safinatun Najah itu ditaruh 14. Kok bisa beda? Isinya sama. Yang sudah dalam rukun-rukun sholat ada yang tulis 13, ada yang 17, tapi isinya sama. Ya, yang 4 ini digabung. Digabung. Intinya mau 4, mau 7, mau apa yang inti tahu, yang penting isinya sama dan dipahami. Paham ya? Nah, nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Al-awwal kalam. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah bicara. Nah, udah yang kemarin tuh ya, minggu kemarin sudah dibahas, tapi baru setengah. Diulang lagi supaya Anda bisa nulis, inti biar paham. Kita kalau ngaji fikih pakai tulisan, jadi ingat ya, walaupun kita masih manual ya, mudah-mudahan pakai layar. Itu kalau di duitnya. Wa fihi tafsil, di sini ada perincian. Di sini ada perincian bicara, yaitu idza kana kasiron. Ya, ini pelan-pelan nih, kita ngaji bukan ceramah. Anda nggak bisa ceramah, kita ngaji jadi pelan-pelan. Arba'a kalimat fa aksar yubtilu mutlaqan sawaun akana muta'ammidan am nasiyan. Yang pertama adalah jika banyak, ya, membatalkan sholat. Tulisannya jelek, ngapin nih, jarang tulis bahasa Indonesia nah. Kecuali lagi begini doang. Membatalkan sholat. Yang pertama kalam. Kalam artinya apa? Bicara, gitu aja deh. Boleh berbicara, ngomong, ya terserah bahasanya masing-masing dah. Ya, apalagi kalau bahasa Bekasi apa tuh? Goblek apa ya? Ya.
Asal goblek, asal ngomong, bicara. Udah dah, paham dah kita. Kalam itu bahasa Arab, bicara. Yang pertama definisinya kalau banyak. Satu, jika banyak. Itu yang pertama, kalam jika banyak. Banyak di sini kategorinya adalah 4 kalimat. Banyak di sini dikatakan 4 kalimat. Bukan 4 huruf, 4 kalimat. Bedain tuh, bukan huruf. Kalau huruf A, B, C atau alif, ba, ta, sa, itu namanya kali. Atau A, I, U, ba, bi, bu, sa, si, su, itu namanya Kok kalimat berbentuk ibu pergi ke pasar, itu kalimat. Kalau huruf I, B, U, paham di situ ya? Itu namanya huruf. Kalau ini kalimat. Jika banyak dikategorikan 4 kalimat fa'aksar, lebih, artinya lebih dari 4 kalimat ya. Tuh, plus ya. Paham ya? Ini singkat-singkat aja tuh. Kalau nulis satu-satu panjang. Ya, 4 kalimat. Dulu Anda sering tulis, kemudian Anda bukukan, ada tuh tentang hukum-hukum sholat. Jika banyak lebih dari 4 kalimat, tubtilu sholat, maka batal. Batalnya apa? Mutlak. Tuh, mutlak. Batal mutlak. Tahu kalau udah bilang mutlak. Mutlak apa? Sawaun akana muta'amidan amnasian. Batal mutlak, lupa atau sengaja, atau lupa. Kalau lupa namanya apa ya? Tidak sengaja atau lupa. Tuh. Sengaja atau nggak sengaja gitu bahasanya. Ya lupa kan nggak sengaja. Ente makan lagi puasa, sengaja batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Nggak sengaja artinya apa? Ya lupa. Paham nggak? Lupa. Bahasa sengaja boleh, bahasa lupa boleh. Batal mutlak, sengaja udah pasti. Nggak sengaja lupa. Ente lagi sholat, ngomong 4 kalimat lebih, ya kan lupa. Kan kalau dalam Islam sesuatu yang lupa nggak apa-apa, kan begitu mulu. Iya bener nggak apa-apa, tapi di dalam segi apa yang nggak boleh gitu, ya nggak sembarangan. Yang udah dijelasin waktu kita lagi bulan Ramadan tentang puasa. Sebelum Ramadan kan kita bahas puasa. Ente mandi biasa, cuma nyegerin aja badan, panas banget, gerah banget puasa. Ente mandi, nggak sengaja masuk air ke mulut kayak ke kuping, ke dalam, ke rongga yang terbuka, batal nggak? Batal walaupun nggak sengaja. Kenapa? Diambil kesengajaannya adalah kalian mandi di tengah waktu puasa. Mau apain? Kalau mandinya wajib, ada syariat, atau mandi sunnah waktu lagi bulan lagi mau Jumatan, nggak sengaja masuk, nggak batal kan? Itu ada syariat. Kalau nggak ada syariat, nggak boleh. Berenang, ya berenang nggak sengaja masuk air, nggak batal. Nggak batal, itu ngapain lo berenang? Berenangnya itu yang dianggap sengaja. Itu udah dijelaskan. Begitu juga batal mutlak, sengaja atau lupa. Itu lupa, Allah lagi sholat dalam hatinya. Ya apa lagi diomongin, nambel lagi tuh ngomong. Ya kayak orang tuh, memang gimana sih tuh sholat? Untung gue nggak ikut-ikut. Untung gue nggak. Cuma ya batal semuanya diucapkan. Ya. Nah, kalau di dalam sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Busyra Karim itu 6 kalimat. Ya, ini perbedaan. Ini mazhab Syafi'i aja nih, kita ikut ya, kita ngaji nih. Ya, ada pendapat begini-begini terserah, kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, kemudian ini 4 kalimat, ada yang mengatakan 6 kalimat, tapi kita ambil yang 4 kalimat karena lebih kuat. Baik. Kemudian yang kedua, yang B. Sekarang idza kana qalilan aqallu min 4 kalimat urfiyan, adalah kalau sedikit. Ya, sedikit. Nah, ini batal juga. Tar diinin dulu. Ya, belum semua. Sedikit, benar ya? Sedikit berarti kurang dari 4 kalimat. Tuh. Kalau banyak lebih dari 4 kalimat. Kalau sedikit kurang dari 4 kalimat. Yubtilu, batal jika sengaja. Tuh, nggak pakai lupa, enggak.
batal jika sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal, ya. Pahamin nanti dulu, ya. Ini ngaji fikih. Kalau fikih memburu ulang-ulang, santai, lain namanya ceramah. Kisah-kisah nggak jadi masalah. Apalagi kisahnya kalau udah nalar, sembarang di umum, orang nggak percaya, salah kita. Kenapa orang awam inti ajarin tentang hal-hal yang belum masuk akal buat dia. Orang berilmu nggak masuk akal lain. Ya, wah nggak ada yang itu luar sebelum kami 309 tahun, ya. Kalau orang beriman percaya, nggak beriman nggak percaya, ya. Berbicara jika banyak berarti lebih dari 4 kalimat, batal mutlak, sengaja atau nggak sengaja atau lupa. Kalau sedikit, nah batal jika sengaja, ya. Paham ya? Kalau nggak sengaja nggak batal. Pahamin ya? Nggak sengaja nggak batal, tapi nggak lebih dari 4 kalimat. Paham di sini? Udah, kita terusin. Udah ya. Sekarang segini nih. Ini udah. Ini intinya segini dulu nih. Ini inti nih. Ini bagian inti. Nanti baru masail. Masail tuh masalah di dalam berkata-kata di dalam sholat. Kan segini nih udah. Kan inti bakal bertanya kalau cuma segini doang. Banyak di YouTube banyak yang terangin begini. Tapi penjelasan yang banyak lagi nggak dijelasin. Akhirnya nanti kadang-kadang gimana kalau lagi latah. Bagaimana kalau suara inti keluar satu huruf begini doang. Sebagaimana permasalahan banyak. Ya, tapi inti ini dulu begini. Bicara jika banyak 4 kalimat batal mutlak, sengaja nggak sengaja. Udah, jangan pakai nggak ada toleransi dah. Ya, nggak sengaja, aneh lupa, aneh begini. Udah, apa? Banyak. Kalau sedikit, lihat sengaja nggak? Kalau sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Udah, oke. Sekarang permasalahan. Ini kenapa diambil masalah 4 kalimat? Nah, ini ada kisah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Dzulbidain. Jadi sahabat ini tangannya rada panjangan, jadi julukin orang yang mempunyai 2 tangan yang panjang. Jadi Rasulullah SAW dalam kitab Fathul Mu'in, ya, ini kita ngambil kitab fikihnya. Semua sandarannya tentu dari Al-Quran dan hadis. Kalau ngambil dari kitab hadis Bukhari, aneh ngambil kitab lagi, panjang lagi, ya, nggak selesai. Ya, pokoknya karena inti ngaji sama aneh, udah, ya, karena aneh juga punya ada ilmu dan aneh punya guru dan ada sandarannya. Ya, tapi kalau model kita belajar hadis tentunya tentang hadis. Nah, hadisnya di kitab Bukhari itu panjang tuh. Ya, Rasulullah sembahyang, sholat. Nah, ketika sholat seharusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nanti kenapa Rasulullah lupa? Ini bukan kekurangan buat Rasul, tapi memang Allah yang buat begini agar ada hukum. Kalau sempurna semua nggak ada, kita manusia yang bukan kayak Rasul. Bingung ulama-ulama nentuin ini gimana? Mau isbat nggak punya dalil. Paham ya? Ingat, bukan kekurangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru menjadi hikmah buat umat agar dapat hukum. Allah yang buat, jadi bukan kekurangan. Nah, begitulah para wali-wali kalau lupa ini dan sebagainya. Ya, orang dibikin sempurna. Oh, bukan cucu Nabi tuh. Nabi aja nggak begitu. Ini Nabi lain namanya cucunya. Cucunya manusia biasa. Ulama juga pewaris Nabi manusia biasa, bukan Rasul. Ya, jadi jangan orang tuh mesti sempurna. Wah, gua nggak nyari pemimpin begini, nggak begini. Jangan, nggak usah, udah. Ya, kita hidup selalu banyak husnuzon. Udah, salah aja benar husnuzon. Tapi kalau suzon benernya salah. Ya, nanti bab itu nanti kalau minggu bulanan, yaitu masalah tasawuf kita bicara. Nah, di sini ya ini dia isbatnya. Nah, sabda Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad, ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lima sallama min rakaataini takallama bigolilin mu'taqidan bil farq. Ya, jadi
waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat yang mestinya 4 rakaat, ya, ada mengatakan zuhur, ada mengatakan isya. Setelah itu Nabi 2 rakaat salam. Di sahabat ngikutin semua. Nah, satu sahabat berani bicara, ya Rasulullah, ya bukan bicara songong. Ya, ini juga pakai adab, nggak bilang, kok Rasul sholatnya 2 rakaat. Nah, itu ke orang songong kan begitu, udah nyalain aja. Tapi bertanya, ya Rasulullah, ini hukum baru maksudnya ini kan 4 biasanya, kok 2? Apakah ini hukum baru? Apakah engkau lupa gitu? Ya nggak berani sebenarnya. Ya, tapi Rasulullah katakan, ya saya memang lupa 2 rakaat. Maka Rasul langsung sholat. Nah, di situ ada dialog. Nah, yang dialog itu dihitung sama ulama, tuh hadisnya ada tuh tulisan yang mana tuh diisbat sama ulama-ulama fikih, yang ternyata tulisan itu nggak lebih dari 4 kalimat. Ya, paham tuh ya? Tuh ntar di dalam ilmu hadisnya ada tuh, ya, dihitung tuh sama ulama fikih. Nah, nisbatnya ngambil dari sini. Jadi kalau kalian bilang, kok bisa-bisanya ulama main 4 kalimat kayak dia nentuin aja, kayak Tuhan aja, banyak tuh 4 kalimat lebih, kalau kurang ini, itu bukan dari situ. Itu karena mengambil dari hadis yang kemudian dihitung tuh kata-kata Nabi. Nah, jadi bisa ente, ana mah harim aja gitu, harim ana sembayang dia masbuk. Ya, itu pernah kejadian masbuk. Ada salam, dikut salam. Ya, ada ngobrol lagi. Habis selesai gitu ngobrol misalnya, baru nggak kurang dari 4 rakaat seperti yang lain-lain gitu. Kita kasih tahu aja, kurang. Diingat, dinaik lagi terusin. Jangankan makmum, imam aja seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi udah berubah posisi, balik. Tuh, ya. Jadi itu kalau tahu ilmu mudah, ya. Kalau ente mau ulang, ya ulang, terserah, tambah 4 rakaat lagi. Paham ya? Jadi kalau kalian lagi sembahyang sendiri atau sembahyang jadi imam, udah 2 rakaat selesai, jangan pakai, gue salah, maafin, kita ulang aja ya, nggak usah, udah salam, ingat 2 rakaat, mestinya 4, kita manusia biasa. Terusin nggak? Terusin 2 rakaat, nanti baru sholat sujud sah. Di situ juga mulainya awal adanya sujud sahwi, dapat pelajaran lagi. Kalau nggak ada salahnya Nabi, kapan kita dapat ilmu ini? Kapan kita dapat ilmu sujud sahwi? Tapi bukan lupa seperti manusia biasa, basyarun lakal basyar. Tapi memang Allah yang buat. Kalau kita lupanya bukan Allah yang buat, jangan bawa-bawa, kita bukan wali. Kita lupa karena teledor. Mungkin pikiran di pikiran belanja. Kalau kita emang dilupa-lupakan kok. Ngasih uang belanja dilupa. Kata bini dilupa-lupakan. Ya, baik, sudah ya. Nah, udah, itu hanya ini. Kalau ini panjang lagi, ya, Anda lebih fokus inti biar tahu hukumnya, ya. Anda percaya inti nggak pakai begini udah, ya. Amantu billah, aku percaya ya kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Anda punya guru, gitu udah selesai. Ya, tapi ini sedikit aneh-aneh Ibrahim. Sekarang masalah di dalam sholat. Yang pertama, itu tulis boleh pelan-pelan aja. Masalah di dalam berkata-kata di dalam sholat. Yang pertama, la yubtilul kalamul golil fi salasati halat. Nah, tadi nih, tidak menjadi batal berbicara yang sedikit di dalam 3 hal, dalam 3 keadaan. Ada 3 keadaan yang mana kalian bicara yang sedikit, tentu apa? Kurang dari 4 kalimat. Ada 3 hal, 3 keadaan. Kalau banyak udah nggak disebut nih ya. Mau sengaja nggak sengaja, batal. Adapun yang sedikit, ini ada permasalahan. Pertama, idza kana nasiyan. Tuh hal keadaannya lo lupa. Berarti nggak sengaja. Sedikit batal nggak? Nggak batal. Kan di sini katakan. Pertamanya, la tubtilu al-kalamu al-ghalilu fi salasati halat. Tidak batal berbicara di dalam sholat dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan bukan 3-3-nya ada ya. Yang mana aja terjadi sama ente, sama kalian di dalam sholat ada nih 3 hal ini atau 1, maka tidak batal sholatnya. Asal syaratnya bicaranya enggak banyak, sedikit. Lupa yang pertama. Kedua, idza kana jahilan. Yang kedua, kalau bodoh. Bodoh artinya apa? Enggak tahu ilmunya. Tapi ingat, bodohnya bukan bodoh yang kata kita,
tapi kata agama. Apa kata agama? Yang dikata bodoh, zakana ghariba ahdi bil Islam. Kalau masanya dia baru masuk Islam, belum sempat belajar, baru masuk Islam ya baru 2 minggu, kadang-kadang juga belajarnya masa toharoh dulu kan. Belajar air, dia ngadepin yang begini. Paham ya? Batal gak jadinya? Gak batal. Karena apa? Baru masuk. Kalau inti udah bulukan, dari lahir udahlah, alhamdulillah, gak masuk tuh. Yang kedua, nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, yang mana dia tumbuh di satu negeri yang jauh dari ulama. Itu dua bodoh dalam agama yang dapat udzur, dapat dispensasi. Kalau kita bukan jahil murokab, bodohnya di atas bodoh, kebangetan bodohnya, nggak mau tahu. Kalau ini dapat dispensasi nih dalam agama. Selalu nih ada nih soal bodoh-bodoh tuh, puasa, sholat. Artinya apa? Dapat dispensasi, nggak salah dia nggak dosa. Kalau baru dimasuk Islam atau jauh dari ulama. Lah bagaimana jauh dari ulama? Di kitab nggak diterangkan kilo-kiloannya. Oh karena 10 kilo, 20 kilo, tidak. Dia jauh dari ulama atau ulama nggak bisa datang ke daerahnya. Kira-kira di zaman sekarang agak susah. Nggak bisa nggak kayak zaman dulu karena udah ada pesawat, ada kapal. Oh nggak ada biaya. Nah bisa jadi sekarang gini aja. Baru satu kota, satu provinsi. Dari Jawa ke Sumatera, Jawa ini kan kayaknya jauh ya, ke Papua atau Jawa ke Sulawesi. Bayangin kita dari Jawa ke Mekah dan Madinah itu lebih jauh lagi, 9.000 kilometer. Kalau ada duit, kita mampu, wajib gak puasa? Wajib gak haji? Ini orang Indonesia. Finansial ada, duit ada, sehat. Kemudian yang ente tinggalkan untuk istri ada. Ingat, ini ketentuan dalam haji. Jangan ente kasih buat bini, kurang buat haji, nggak bisa. Atau ente pergi juga haji, tapi anak bini kelaparan, nggak boleh juga. Jadi ente punya misalnya 20 juta, kasih anak istri selama sebulan, 5 juta cukup misalnya. Nah sisa berapa? 15 juta cukup misalnya buat haji, berangkat. Wajib hukumnya. Paham di sini? Nah sekarang dikategorikan seperti itu. Nah, sekarang duitnya pada banyak, apalagi dia orang kaya. Ya, ngaku bilang nggak ada ulama di kampungnya, apalagi di Indonesia. Ada gak kira-kira satu kecamatan nggak ada ulama? Nah, makanya agak mungkin ada, tapi kayaknya di dunia ini, apalagi di Indonesia, kayaknya nggak mungkin. Apalagi ada YouTube tuh untuk menjangkau tujuannya itu doang. Kalau buat itu sih haram nih pakai gini-ginian. Ini haramnya bukan haram halal ya, bukan. Maksudnya bahasa tuh bahasa Betawi begitu. Kagak bakalan ini begini. Ya, tujuan ini bukan nyari ngetop dan sebagainya. Tujuan aneh kali bisa dijangkau orang-orang yang kadang-kadang di luar juga banyak yang nggak ada sinyal. Tuh, nah itu yang model-model begitu deh. Ya, pokoknya kalau kita susah dah. Jadi pertama lupa, yang kedua kalau dia bodoh, tentunya bodoh yang sudah diterangkan tadi. Yang ketiga, idza sabaqa lisanu, apabila dia keduluan ambil lisannya. Bahasa kita latah. Paham ya? Dia ngomongnya bukan direkayasa. Apa ya? Lidahnya nggak bisa nahan. Apa namanya? Iya spontan. Itu kan dia nggak bisa nahan. Ya biasanya orang latah deh. Kalau gitu sih biar kaget ada petir juga. Paling begini doang. Pernah nggak ngerasain? Lagi sholat geledek gitu. Itu sujud langsung. Sujudnya bukan niat karena inti mau sujud atau ruku. Yang udah tuh ya membatalkan sholat. Tapi karena geledek inti mesti kembali lagi. Inti lagi semuanya pas sudah emang udah. Lam yakul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Paham nggak? Saking kagetnya inti sujud ruku langsung. Nah itu mesti balik lagi karena ruku inti karena kaget, bukan ruku inti emang niat mau ruku. Kalau niat ruku ada nggak? Niat itu bukan inti aku niat mau ruku, enggak disebutin. Keinginan ketika itu udah selesai ada apa? Paham ya? Gitu. Jadi bukannya spontan langsung begitu, mesti balik lagi. Nah itu begitu spontan. Ya tapi ingat tadi nih bahasanya sedikit. Jadi kalau 4 kalimat misalnya gitu doang. Ibaratnya gitu. Pokoknya dia ngomong nggak lebih dari 4 kalimat. Tapi kalau udah panjang banget kemana-mana gitu, ayo saya tanal, udah batal ya. Sebab yang dikatakan tidak batal
bicara yang sedikit, bukan yang banyak. Kalau banyak nih udah nggak ada toleransi udah. Paham ya? Masalahnya Anda dengerin banyak, Anda sendiri nggak paham gitu yang diterangin. Gimana yang di bawah Anda? Makanya Anda usahakan biar nanti paham. Banyak udah mutlak, tahu mutlak, bahasa mutlak, udah nggak ada dispensasi, nggak ada toleransi, udah nggak pakai udah nggak. Tapi kalau sedikit masih ada toleransi, kalau nggak sengaja. Kedua karena bodoh, karena kan pertamanya segini, di sininya definisinya lebih luas. Kalau bodoh, lupa, dan kalau latah bahasanya, udah selesai. Sekarang masalah yang kedua. Nah, ini bicara bukan lagi tentang kalimat tapi huruf. Nah, bagaimana dengan huruf? An-nutqu biharfin wahidah. Yang kedua masalahnya, mengucap dengan satu huruf, A, B, atau Sa. Ya, pokoknya satu huruf. La tubtil, tidak batal. Wa in kana muta'ammidan, sekalipun sengaja. Satu huruf. Ini aja tiga huruf, ya. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja. Jadi pembahasannya kita masukin yang ketiga, ya. Kalau satu huruf tidak satu huruf tidak batal. Tuh, satu huruf tidak batal, sengaja atau tidak sengaja. Sengaja tuh atau tidak sengaja. Lebih enak dia. Paham nggak? Yang tadi 4 kalimat batal mutlak, sengaja nggak sengaja. Yang sedikit 4 kalimat sengaja batal, nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau satu huruf tidak batal. Tuh. Wa in kana muta'ammidan, sekalipun sengaja ilah. Nah, tapi ingat ada pengecualian, kecuali fi salasi halat. Kecuali dalam 3 kecuali itu. Jadi sengaja pun nggak apa-apa, tapi ingat ada pengecualian, kecuali 3 hal. Nah, 3 hal ini inti mesti perhatikan. Paham nggak di sini? Paham ya? Jangan tidur ngantuk ntar. Nggak paham nanti. Ntar dikata haram, dikata halal. Tidur damai aja. Masih bagus sih. tempat taklim. Cuman karena taman sorga, setan pasti kipasin, ya. Jadi satu huruf tidak batal, sengaja nggak batal. Lebih enak nih. 4 kalimat, udah tahu 4 kalimat, batal mutlak, lebih dari 4 kalimat. Sedikit, kurang dari 4 kalimat, batal. Kalau sengaja, nggak sengaja, nggak batal. Yang ini paling enak, satu huruf. I, B, di ngomong pun satu huruf, tidak batal. Sengaja, nggak batal. Apalagi, nggak sengaja nggak batal. Tapi ingat, dengan 3 keadaan, hati-hati. Mentang-mentang nggak apa-apa sengaja, inti besok itu 2 ya apa nih gitu misalnya ya, pokoknya apa aja ya. Kalau bahasa Indonesia 1 susah, kalau bahasa Arab 1 ada artinya, mungkin bahasa daerah mungkin ada yang 1, kalau bahasa Indonesia ada yang 1 kira-kira orang ngerti apa ya 2 masih tuh, paham ya. Nah, kalau bahasa Indonesia susah, kalau bahasa Arab ada. Nah, makanya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Idza kana harfu mamdudan. Nah, kalau hurufnya dipanjangin. Dia huruf 1A, kan nggak batal. Tapi ingat dalam 3 hal. Yang pertama, kalau dia nggak panjangin. Misalnya lagi sembahyang. Nah, batal tuh. Kalau cuma doang nggak. Paham ya? Itu kan sengaja, nggak batal, tapi jadi batal kalau dalam 3 keadaan. Keadaan pertama, kalau di mamdudah, di mat, tau nggak di mat, dipanjangin. Lihat ada ini, gitu doang nggak batal tuh, dia nggak sengaja lagi, sengaja nggak apa-apa, ya. Tapi disengajain, panjang. Yang kedua, idza kana mufhiman. Kedua adalah jika dipahami, tuh, jika dipahami, ya. Yang ini hurufnya panjang, hurufnya dipanjangin tuh, dipanjangin.
Yang kedua adalah yaitu dipahami. Hurufnya yang satu ini difahami, dapat difahami, boleh. Contohnya apa? Ki. Tuh, ya, ki. Ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ki ini, ya, ini artinya lepaskanlah, bebaskanlah. Kan satu huruf. Ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dua. Qaf ame q ame i. Tapi kalau bahasa Arab satu huruf nih, satu huruf bukan? Satu huruf. Ya, waqaya ki wakina adzaban nar, bebaskankah kami. Ini ki, bebaskan doang. Karena apa? Dapat dimengerti. Kalau dapat dimengerti, dapat dipahami, itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, yang ketiga, idza kana bigosdil laib. Nah, jika adalah tujuannya buat main-main. Dikit kan? Tapi buat main-main. Sama ntar masalah gerakan tangan. Lagi tahiyat kita dikucing, dimain-mainin. Padahal tangan dong nggak apa-apa. Tapi dibuat main. Nanti kita akan ada nanti yang nggak batal tuh yang gerakan ringan. Kalau gerakan berat begini, gerakan ringan cuma tangan, kelopak mata, lidah, bibir, termasuk zakar. Kali lagi sholat zakar itu turun naik. Paham tuh ya? Dan nanti bisa jadi batal kalau memang dibuat main. Gitu, bisa dibuat main. Nah, ini nggak batal. Kalau batal gimana? Kalau batal gimana itu yang tahiyat digoyang-goyang? Nah, makanya nggak batal. Tapi kalau dibuat main, cuma buat main, batal. Ya, karena sholat bukan untuk dibuat main. Jangan ikutin yang di TikTok yang sholat dibuat main. Nauzubillah min dzalik, haram itu. Ya, ini sedikit aja ngomong huruf satu dibuat main atau gerakan yang tidak membatal tapi dibuat main, maka jadi batal. Ngancungin orang buat main gitu misalnya, atau apalah. Ya, kan segi berbuat main bisa banyak dengan 1001 macam. Yang tahu dia, kalau dia sholat hanya untuk dibuat main, walaupun gerakan itu tidak menimbulkan yang batal sholat, atau ucapannya tadi satu huruf sebenarnya nggak batal tapi hanya dibuat main, maka batal. Sudah, baik. Sekarang yang ketiga masalahnya. Nih ngucapannya pakai Quran nih, keren. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, pakai Quran. Walau nataqa bi admil Quran kagaulihi ya Yahya khudil kitaba bi guwah. Kalau seorang mengucapkan dengan nadham Quran, kan kita kalau sholat pasti nadham kita baca apa? Quran. Nah, orang biasa habis baca Fatihah dibaca surah Quran, dibaca seperti ya Yahya khudil kitaba bi guwah. Ini di surah Maryam nih. Ya, ada lagi udkhuluha bisalamin aminin, ya, di surah Al-Hijr. Misalnya ada temennya namanya Yahya, ya, ini orang hafal Quran lagi, ya, temennya datang, ya, yang lagi sholat, Udin nih, Den, gue minjem kitab lu dong, gitu. Ini iseng aja kan, biasa kalau ketemu begitu, orang lagi sholat dia jangan ngomong, ya, Den, gue pinjem kitab lu. Ini si Yahya nih, ya, Udin karena ngerti dibaca tuh. Ya Yahya khudil kitaba bi guwah, hai Yahya, ambillah kitab dengan kuat, makna bebasnya gitu. Si Yahya paham, oh iya gue sudah ambil kitab, gue tadi minjem berarti boleh. Atau ada assalamualaikum, assalamualaikum, dibaca ayatnya udkhuluha bisalamin aminin, masuklah, ya, masuklah bisalamin aminin, dengan keadaan selamat aminin. Banyak ayat Al-Quran yang bisa orang buat ucapan. Itu bagaimana tuh? Hal tabtulu sholatu amla? Apakah itu sholatnya menjadi batal atau tidak? Termasuk juga di sini dikatakan zikir seperti subhanallah. Ngingetin imam, banyak gak makmum suka ngingetin imam? Atau tablik, ya, tablik tuh mubalik, ya, ketika orang sholat kan ada Allahu Akbar, sami Allahu liman sami, apa? Sami Allahu Rabbana lakal hamd, ya kan banyak ya. Ya, ini kita mazhab Imam Syafi'i ini. Ya, kalau sekarang udah ada mikrofon nggak usah. Kalau dulu memang nggak ada mikrofon, dibantuin. Termasuk kalau kita lagi sholat tarawih, imamnya kagak kedengeran, kejauhan.
Ya, ada aja salahnya. Gua sama temen kemarin tuh sampai ngikik kita ketawa jadinya. Ya, orang mau sholat ada sujud tilawah, nggak ada sujud tilawah, tiga ngalamin dah. Ya, kalau sholat lagi khutmul Quran, ya sampai berturut-turut tuh nanti di Empang kemarin. Kemarin nanti nggak salah, temannya ada yang salah. Udah selesai, udah ketawain aja. Ya, tapi udah selesai sholat, maksudnya. Emang kadang-kadang ada lucu juga deh. Ya, nah itu dibantu. Bagaimana tuh? Kalau kalian dengar ada yang bantuin makmum, jadi apa ya? Jadi mubalik namanya, jadi Bilal lah ya, bilangnya Bilal. Atau seorang yang negor imam, sering kan? Emang boleh. Ini bagaimana nih termasuk Quran? Nah, di sini ada perincian, ada 4 keadaan. Pertama, tarotan bigazdil Quran faqad fala tabtulu sholatuh. Kalau dia tujuannya baca Quran atau niatnya zikir, hanya itu fala tabtulu sholatuh, tidak batal sholatnya. Ya, jadi kalau dia niatnya baca Quran, tapi sekalian tuh tadi nggak batal tujuan baca Quran. Inti juga imam salah bacaannya atau salah gerakannya. Ingat, kalau dia baca Quran, ya ini baca Quran nih imam, bukan Fatihah. Fatihah hukumnya wajib. Inti bisa tegur, tapi niatnya zikir. Kalau semata-mata niatnya negor, ame imam bukan niat zikir, batal inti jadi makmum. Lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan mestinya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Namanya dia mungkin lagi berantem kali sama bininya, suasananya apa? Bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka, nggak lengkap kan, ngelewatin. Maka ditegur sama makmum dari belakang, subhanallah. Makmumnya negornya apa itu? Paham ya? Nah, kita jangan nyalain orang. Wah, nih lo tahu ilmu apa kagak? Lo yang batal. Paham nggak? Ini buat kita nggak usah menghisap orang. Orang itu niatnya benar atau kagak, yang batal dia bukan lo. Ini buat kita. Kalau kita negor orang, kalau orang ada yang negor, inti jangan suuzon. Tuh orang ngerti apa kagak? Di ngomong lagi, lo yang batal, PA. Paham ya? Ini buat kita harus tahu ilmunya. Negornya jangan dengan kalimat asih tahu tuh orang, tapi niat zikir. Subhanallah. Jadi niatin dulu sebelumnya. Ya gitu. Tapi ingat, itu ketika dia baca Al-Fatihah yang wajib. Adapun kalau dibaca surah, dia muter-muter, jangan dibenerin, biarin aja. Orang tambah bingung. Paham nggak? Kadang-kadang ada yang nyeletuk di belakang pakai ngebenerin. Kalau niat nyeletuknya ngebenerin orang, batal dia. Lu sholat ngapain ngebenerin orang? Tapi kalau niatnya dia baca Quran, ya sambil ngebenerin, nggak jadi masalah. Tapi kalau hanya ngebenerin, batal sholatnya. Paham tuh ya di situ. Nah, jadi kalau orang lagi itu udah inti jadi imam baca wadduha walaili, muter tuh sama sabihis tuh kan ada tuh yang sama. Ya, udah ganti aja surah yang lain atau ruku, selesai udah. Padahal Allah kasih unjuk paling gampang buat inti, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Bacalah Quran yang mudah buat ya. Jangan sulit. Inti baru ngapalin lagi sabihis. Ya, dicoba ngalu muter dah. Udah baca aja udah dah, jagoan inti kuliah mekulhu. Nah, udah lagi siapa pakai gitu jadi imam di masjid, bener gak? Paling kagak buat anak istri. Habis saya mau ngapalin pakai teks aneh juga nggak jadi masalah pakai teks, apalagi inti mau hatam Quran dalam sholat, boleh gak? Boleh. Daripada akhir muter-muter. Paham ya? Kalau muter udah berhenti, tahu udah ganti surah yang lain. Itu jadi orang nggak usah bingung. Kadang-kadang yang sunnah sampai waduh, makanya belajar sholat Idul Fitri. Imam takbir Allahu Akbar, dia lupa nggak takbir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kan sunnah tuh takbir 7 kah? Bukan tasbih yang 7 kali, takbirnya 7 kali. Boleh di awal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar Allahu Akbar boleh, atau dia Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah, nggak jadi masalah. Yang penting takbirnya tuh bukan tasbihat yang 7. Ya, atau dibilang baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat tuh ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Lupa, kan itu sunnah. Dia langsung bismillahirrahmanirrahim. Di belakang ngasih tahu subhanallah, batal itu makmumnya kalau niatnya ngasih tahu.
Kalau inti pinter, inti nggak tasbih demikian. Kenapa? Barang sunnah. Justru inti tegur begitu nih, imam geblek juga nggak tahu ilmu, udah masuk dibaca bismillah, dia balik lagi. Paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tegur. Allahu Akbar, batal di sholatnya. Kenapa? Masuk yang wajib, dia mundur kepada yang sunnah. Paham ya? Oh, makmum kagak belajar, imam kagak belajar. Ya, kerenan-kerenan doang jadinya. Jadi tujuan pertama, kalau tujuannya hanya Quran, tidak batal. Yang kedua, kalau tujuannya untuk pemahaman tuh tadi tuh, bigosdi tafhim, tujuannya untuk memahamin orang, ngasih tahu, tabtulu sholatuh, maka batal sholatnya. Yang ketiga, tarotan bigosdi humamaan, tujuannya berbarengan, baca Quran juga, ngasih tahu juga, ngasih pengertian, fala tabtul sholatuh, nggak batal sholatnya. Jadi kalau ente mau kasih tahu orang, niatin dulu tasbih, atau kalau Quran niat baca Quran, maka tidak batal. Yang penting intinya apa tadi? Niatnya baca Quran. Kalau memang inti mau betulinnya dengan baca Quran, atau niat dengan tasbih, niatin zikir. Paham di sini? Ya, tapi kalau semata-mata untuk ngebenerin orang, memberikan pemahaman ke orang, mutlak batal. Ada lagi yutlak, yang keempat nih, bebas. Enggak negor orang juga, enggak beri pahaman orang juga bukan karena baca Quran. Tiba-tiba aja dia begitu. Ya. Nah, tabtul sholatuh, tetap batal sholatnya, walaupun ada imam yang lain tidak batal, tapi di sini lebih diutamakan adalah batal sholatnya. Paham di sini ya? Nah, ini masih banyak lagi nih. Nah, sekarang bagaimana talafaz bigurbah? Nah, ini persoalan yang keempat. Orang lagi sholat, dia niat juga. Ada ucapan juga, talafaz, bukan di hati. Kalau di hati ada ucapan nggak? Nggak ada, ini lafaz. Tahu lafaz ya? Lafaz ada ucapan yang keluar, namanya lafaz. Ya. Kalau di dalam hati nggak ada lafaz keluar, nggak jadi masalah. Lalu pada sembahyang suka otak kemana-mana, hati ngomong, bener nggak? Iya udah sama kita ya. Makanya penting belajar deh, yang penting. Ya, mudah-mudahan diterima Allah. Kalau khusyuk kita nggak bakal khusyuk, karena untungnya jadi syarat. Apalagi hati inti tetap Allah nggak. Omongan hati ntar bini gue nyari gue, bini gue. Ya, ada gak hati? Asal jangan lapas yang keluar. Ini bagaimana kalau lapas yang keluar? Bigurbah. Lapas yang keluar untuk mendekatkan diri sama Allah. Contohnya apa? Kaitkin, au ibroin, au wakfin, au iktikafin. Ini bisa kejadian, ini ilmu nih. Andai kata nggak ada kejadian, nggak usah dipikirin. Tapi kalau di kejadian, bagaimana hukumnya? Seperti orang yang mengeluarkan lapas, dia lagi sholat, keluarnya lapas cakep banget untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa? Membebaskan budak. Dia punya budak, lagi sholat, dia keluar mengucapkan membebaskan budak, atau i'tikaf. Ente masuk masjid kan? Masuk masjid, niatnya apa? Nawaitu an a'takifa bihadzal masjid, atau lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid, atau niat dalam bahasa Indonesia, aku niat beriktikaf di ini masjid. Ini bahasa Arab ya. Atau nazrin, atau inti nazar. Atau nazar, seperti ane mau nazar begini-begini, atau niat mau bersedekah, lillahi alayya an atasaddaqu bi ahrial, aku ingin bersedekah 100, sedangkan dia ngucap itu dalam keadaan sholat. Bagaimana tuh? Ya, la tabtulu sholatuh, tidak batal sholatnya. Indah Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli hanya nazar aja yang nggak jadi batal. Ya, ane cari selamatnya kalau Imam Romli cuma nazar doang. Tapi kalau niat yang lainnya batal, walaupun mendekatkan diri kepada Allah. Udah jangan dilapaskan. Tapi nih aneh kalau lagi sholat udah masuk, ingat belum apa iktikaf, udah hati aja udah. Ya, itu paling enak. Nah, baik. Sekarang masalah ucapan yang keluar seperti ucapan apa ya? Batuk. Nah, daham-daham. Ada ucapan tuh, apalagi kalau bangkisnya Hashim, keluar namanya Hashim, ya, atau dimainin atau gimana, itu gimana tuh? Atau batuk dan sebagainya. Nah,
Inti bebas nih kayaknya nih orang-orang yang sholatnya khusyuk nih kayaknya batuk kagak, napes kagak. Napes kagak sholat mati. Ya. Kalau berhenti, lau tagaffatil qiraah, bacaannya berhenti, ala tanahnu, di atas dia berdaham-daham, biduhuri harfain, yang timbul keluar dari dua huruf, daham-dahamnya dia keluar dua huruf, ya. Ini fikih nih ya, jaga jangan sampai ngantuk. Emang setan orang fikih, wah itu paling berat pelajaran fikih. Itu dibikin supaya ngantuk. Karena kalau lu belajar lu pintar. Kalau zikir-zikiran setan gak bikin ngantuk, kagak, biarin lu baca, tolol terus kata setan. Ya, sebab orang bodoh bacaannya nggak bakal masuk ke hati dan nggak bakal nembus ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau inti jadi alim, ngerti ini ilmu begini, wow, inti baca sedikit aja tembus, ya. Itulah yang dibilang orang alim itu, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang beriman nanti tinggi di sisi Allah, tapi orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Habib itu kan ulama, enggak harus ulama berudang-udang, inti dapat ilmu nih udah berilmu. Jadi sholat inti besok jauh lebih sempurna, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena mau belajar ilmu sholat, ya. Di sini dilihat, idza kana al-qira'atu wajibah, apabila bacaan yang wajib. Apa bacaan yang wajib dalam sholat? Fatihah dan tasyahud akhir. Itu wajib. Fatihah, ingat ya. Karena sholat ada rukun kauli, rukun perkataan, atau rukun fi'li, rukun gerakan, ada rukun kolbi, namanya niat. Nah, kalau rukun kauli yang ucapan cuma wajib cuma dua. Apa? Baca Al-Fatihah dan baca tahiyat atau tasyahud akhir. Inti tasyahud akhir, inti baca. Tasyahud awal sunnah, orang duduknya sunnah. Makanya ketika inti tasyahud awal lupa, udah nggak pakai duduk lagi, terus aja. Nanti baru sujud sahwi. Nanti ada asbabus sujud sahwi. Tenang aja, insya Allah panjang umur sehat afiat. Oh, nggak bingung inti. Sebab kalau kagak inti dipermainkan sama setan. Oh, sholat orang-orang bodoh dimainin sama setan. Seakan-akan benar padahal salah. Ntar ketika dapat setoran diberbangga dengan sholatnya, ternyata sholatnya kosong. Ya, kenapa? Jadi coret semua sama malaikat, salah jawabannya. Ya kita ulangan yakin banget. Ya, dulu kan kita ulangan yakin banget ya. Gua kayaknya udah dapat 10, pas lihat kok 4 sih. Salah jawaban lo. Gitu. Itu yang takutnya di akhirat, di dunia. Di akhirat nggak bisa nyogok malaikat, kalau di dunia bisa nyogok. Ya. Nah. Di dunia kan kita siapa yang bisa soal kok orang. Kalau yang wajib ya seperti Fatihah tasyahud jazatan nahnu, boleh dia berdaham, ya. Apabila di lain yang wajib seperti baca surah, kunut, ya, atau takbirul intiqalat, Allahu akbar, Allahu sami Allahu liman fala yajuzu, tidak boleh, ya. Paham tuh ya? Nah, kalau Ibnu Hajar, kenapa demikian? Karena indal hajah, karena ada hajat. Sebab Fatihah ini mesti benar bacaannya, tasyahud mesti benar. Bisa jadi inti karena berserak, ada apa namanya? Iya, namanya daham kan karena ada sesuatu yang nyangkut, akhir bacaan nanti jadi iya hilang lah. Iya bermacam-macam deh, kalau ini suara udah serak, bacaan kita jadi berubah. Makanya boleh untuk yang adapun yang nggak wajib nggak usah udah. Kalau mau berdaham juga jangan sampai nimbulin gitu aja. Paham ya? Jadi kan masalahnya di sini kan pertamanya apa? Tanahnu, ya, bizuhuri harfain. Yang daham-daham itu menimbulkan dua huruf tuh. Paham ini? Kalau satu huruf nggak jadi masalah, nggak dibicarakan tadi ini. Apalagi nggak sengaja. Paham? Ya, tapi ini timbul jadi dua. Habib, saya suka daham-daham bagi sholat, tapi nggak disuara. Jangan diomongin, ini nggak dibicara, nggak disuara, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak disuara setan. Nggak disuara nggak jadi masalah. Ini pertanyaannya timbul, ya, menjadi masalah kalau kita keluar suara. Dan keluar suara itu nggak mesti begini, dengan berdesis, nangis bisa nggak? Nangis, makanya jangan husu-husu banget sholat. Tambah husu, setan tambah geblek sama kita. Coba deh ketika husu nih, aneh husu ini, tahu gak? 34 tuh, coba dah. Benar gak? Ya udah ikutin pakai ilmu aja udah.
Oh, setan emang gitu, husuk, biar husuk. Setan tuh husuk. Akhirnya pas di sono 34 hilang lagi husuknya, setan girang lo, was-was lo dibikin bimbang. Ya, jangan khusyuk itu bil galab, bukan karena itu keluar itu huruf batal ini. Nangis sholat tumben, kalinya habis berantem sama bini, habis dipatah, habis diputusin sama cewek, diputusin cewek, nangis ya bukan karena Allah. Oh ya, lakon-lakon banget udah ya. Tapi jangan suuzon sama orang yang sholat nangis. Ini pelajaran ini bukan buat nyalain orang, buat ilmu, buat kita. Nanti kalau belajar ilmu tasawuf jangan suuzon, jangan. Ada orang nangis sok banget begini, jangan, lu dosa. Kalau dia bener lu nggak dosa kan? Kalau nggak bener ini lu dosa. Ya udah, dia bener nggak bener, ente dosa nggak? Di belakon-lakon urusan dia biarin. Aku udah belajar yang benar buat inti, biar benar di hadapan Allah. Nanti kalau ilmu tasawufnya atau ilmu hati, bersihin hati, jangan suka salahin orang. Kalau ane bicara suka inti bodoh ini nyalain, bukan untuk nyalain orang, untuk kita jangan begitu, paham ya? Kalau ulama ngomong begini itu bukan sifatnya nyalain orang, maksudnya supaya jangan begitu. Ulama hatinya bersih ya. Jadi kalau inti lihat ada ulama kayaknya nuduh orang, bukan nuduh orang, jangan begitu ya. Begitu juga kalau ada keluar kata-kata aneh, bukan untuk nyalain orang, aneh nggak mau nyalain orang. Ini kita jangan begitu. Buat kita orang lain biarin, mungkin ada ilmunya, begitu aja. Ya paham ya? Apalagi selain mazhab Syafi'i ada mazhab yang lain. Mungkin kita nggak kuasain, mungkin bagi dia boleh, udah selesai. Tapi kita belajar apa yang kita pelajarin, jalanin, amalin. Paham di sini ya? Gitu. Apalagi kemudian laukana musolli iman. Nah, lagi bagaimana sekarang ini anda habisin aja, besok biar satu-satu ya. Orang kadang-kadang anda lihat orang nerangin semua ya, tapinya ya ada persoalan begini akhirnya bingung sendiri. Waduh, kemarin belum dapat keterangan dari guru. Nah, paham ya? Anda nggak mau begitu ya. Paling gagak inti pinter jadi ulama buat istri inti, jadi ulama buat keluarga ya, karena nggak ada wali kalau nggak jadi ulama. Ya, walaupun banyak wali yang dilantik bukan dari ulama, ya. Tapi ulama yang jadi wali itu derajatnya tinggi. Ya. Baik, laukana musolli iman. Apabila orang sholat dalam keadaan puasa, ente pernah gak lagi sholat puasa? Nanti putar deh bahasa. Hah? Lu bingung loh. Lu lagi sholat puasa pernah gak? Itu lo kalau Ramadan sholat puasa kan? Lo bingung amat. Bulan Ramadan puasa kan ya Pak deh? Jangan-jangan gak puasa. Ramadan puasa gak? Puasa. Sholat gak? Jangan-jangan Ramadan puasa tapi gak sholat. Paham gak? Ramadan kan itu puasa. Sholat gak? Ya sholat. Masa bulan Ramadan kita gak sholat? Atau ada peraturan baru kali, bulan Ramadan ini kita puasa, sholatnya perih. Wah enak banget begitu. Giliran sholat, puasanya perih. Giliran puasa, sholatnya nggak ada. Nah makanya di sini katakan idza kanal musolli, apabila orang sholat iman dalam keadaan dia puasa, entah Senin Kemis, entah Ramadan, kan kita tetap sholat dari subuh sampai isya, terutama tuh zuhur, asar, amis subuh kita pasti puasa. Nah, wasolatin nukhomah ila haddil dhahir. Nah, sampai tuh reak, ingus, apalagi tebel, ya warnanya hijau ke kuning-kuningan sampai kuning tuh. Ya, itu kan namanya reak ya, atau dibilang apa? Lendir, apalagi namanya selain itu kalau bahasa Indonesianya dahak. Kalau bahasa Arabnya nukhomah, dahak. Ila haddil dhahir, kebatasan yang dhahir. Batas dhahir huruf kha. Jadi ada batas dalam, ada batas dhahir. Nih, kalau hidung, ya, inti lihat nggak kelihatan nih sampai sini doang. Ini berarti namanya batas dhahir. Ingat, dhahir. Dalam namanya batin. Dhahir tuh nampak, batin dalam. Batin lo, hati itu yang diomongin. Makanya Allah ada sifat ya batin, ya jangan macam-macam makanya lo batin lo Allah tahu. Ya, kemudian ya kuping. Inti lihat aja nih, orang lihat kelihatan sini, dalamnya kelihatan nggak? Enggak. Jadi kalau lagi puasa cuma dohir lo nggak apa-apa. Tapi kalau inti sampai korek kuping membatalkan
puasa. Ingat, ini kita kembali dulu ke puasa, nanti kembali ke sholat. Tempat terbuka mulut, hidung, kuping, kelamin depan, kelamin belakang. Itu tempat terbuka tuh, namanya rongga terbuka. Mulut, nganga. Yang kho yang kelihatan, yang nggak kelihatan, huruf H kan di sini nih, H itu namanya batas dalam. Kayak ingus masuk ke sini, nggak lewat luar nih, nggak jadi masalah ketelan. Tapi kalau misalnya inti lagi gituin, ada reak di sini sengaja inti telan lagi bulan puasa, bukan ludah nih. Ya ludah nggak jadi masalah. Kalau udahnya mutanajis ada darah batal. Tapi ini adalah lendir, inti telan batal puasa inti. Ya udah dibahas tuh dalam puasa, maka rekaman ya jangan YouTube nyanyi dangdut mulu itu. YouTube Anda tuh inti liatin lagi. Nah ini perlu nih yang ini nih, ingetin lagi, terutama puasa, sholat. Nah, ingat juga nih buat perempuan, kelamin depan sama kelamin belakang. Nah, kelamin depan nih, ya. Kalau laki kan gitu tuh. Nah, kalau perempuan nih permasalahannya kelamin belakang, dubur, itu yang dibilang yang mengkerut tuh, ya. Paham deh? Yang nggak kelihatan berarti itu bagian dalam, yang kelihatan luar. Ketika inti puasa cebok, inti masukin, ya. Ini kalau kita pakai TikTok ngomong begini, aneh dulu dibanat mulu, dikobel namanya. Yang bahasanya apa? Dimasukin jari inti, masukin ke dalam, saking mau bersihnya batal puasa inti. Kenapa? Masuk sesuatu karena udah batin dalamnya. Nah, kalau perempuan ini lebih bahaya lagi. Laki kan batang, kalau perempuan, maaf, kalau dia diri, ya, lo diri kan rapat. Udah nggak usah, ya. Kalau diri rapat, paham nggak? Orang senyum, nah gitu aja deh. Bibirnya senyum kalau diri perempuan, bibir bawah senyum. Tapi kalau dia nongkrong ketawa, paham ya? Ada bukan jorong, ngakak, ketawa, nganga. Nah, yang kelihatan itu apa nih gambar apa? Ya? Tapi ini pikir, bukan jorok, pikir. Ini harus tahu, ya. Nggak bisa semua guru yang nerangin. Bukan nggak semua guru bukan punya ilmu, enggak. Malu neranginnya, padahal nggak boleh malu. Nih kalau misalnya di perempuan tuh mau gimana, gemuk, kurus atau apa, kalau di diri kan kayak orang senyum, diem aja gitu, rapat. Tapi ketika dia jongkok, pasti agak kayak orang ketawa, nganga. Yang kelihatan itu dohir, yang nggak kelihatan dalam. Makanya ketika dia mandi wajib harus dibasuh. Kalau nggak dibasuh cuma diri doang, berarti bagian yang dohir yang sebenarnya kelihatan karena ditutup itu belum sempurna dia mandi hadas. Paham? Kalau dia puasa, ya, kalau dia kalau di istinja belum bersih, akhirnya masih nanggung najis, makanya mesti nongkrong. Tapi nongkrong yang kelihatan megarnya doang, yang dalam-dalam ini jangan sampai dikobel sampai ke dalam. Kalau dia lagi puasa batalin karena masuk sesuatu. Paham di sini? Ya, paham ya? Nah, udah tuh bahasannya udah jadi lari ke situ deh nih. Sebab aneh suka begitu, ngingetin lagi. Nah, bagaimana nih masalah hadas zahir? Karena sholat nggak mungkin cerita kelamin kan? Sebab kalau inti lagi sholat megang kelamin batal. Membatalkan wudu. Nanti tuh ada tuh. Makanya kalau ulama dipanjangin sampai 14 karena yang membatalkan wudu membatalkan sholat. Di sini nggak disebut lagi, udah nanti kita akan tahu, ya. Jadi inti lagi sholat megang kelamin jelas batal. Kenapa batal? Karena membatalkan wudu. Yang namanya membatalkan wudu udah pasti batalin sholat, karena sholat wajib pakai paham. Nggak paham gue berhenti deh. Paham ya? Gitu. Maka yang diceritakan masalah puasa sampai sholat, berarti kita bicara rongga terbukanya hanya mulut, ya, mulut yang lagi diceritakan nih, karena tentang huruf perkataan. Nah, jadi ketika inti lagi sholat, lah puasa, ada ini ingus, lendiran dahak di batas yang dohir di huruf kho, udah ada di sini nih di lidah inti nih bagian dalam. Ta'adzara ikhrajuha illa binukin harfain. Akhirnya uzur inti, sulit inti untuk ngeluarin nih, ada di sini nih, nyangket bahasanya, nyangket dikeluarin susah, kecuali inti bisa keluarin nutkin, ada ucapan yang keluar 2 huruf. Paham nggak?
Kan terpaksa. Di sini nih akhir terdengar tuh suara 2 huruf. Apa hal tazuzu? Apakah boleh? Ya juzulahu. Boleh, mura'atul lisom, karena inti dalam keadaan puasa. Sebab ntar kalau ketelen jadi batal. Akhirnya dikeluarin. Lah kalau dikeluarin sini gimana? Ambil boleh, punya tisu atau selampe. Paham ya? Gitu. Cuma jangan ambil lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Ya, ngambil siwak aja boleh. Tuh, dulu nih diajarin sama guruan masih di luar gitu. Ya, kenapa? Dengan inti bersiwak dapat 70 sholat pahalanya melebihi tanpa siwak. Tapi ingat jangan gerabak gerubuk. Nanti kita insya Allah panjang umur sehat afiat tentang yang pekerjaan dianggap banyak, yaitu 3 gerakan. Ya, misalnya garuk serap gitu. Tuh 1, 2, 3 batal langsung. Nah, tapi kalau misalnya garuknya nempelin kemudian dia begini, ampe lecet nggak jadi masalah. Kenapa? Tidak dianggap. Di belakang gatel, udah tempelin aja, tempelin tangan begini aja, gitu. Atau begini, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia bergerak-gerak, batal. Karena ini anggota berat, paham ya? Jadi jari aja yang main. Tapi bukan niat untuk main nggak garuk mainin. Nah itu tadi batal, balik lagi tuh. Makanya kalau fikih udah berkaitan, nyangkut semuanya. Makanya kayak tingkatan gitu. Kalau di sininya inti nggak paham, ditarik kayak rantai. Kalau 2-nya dibuka, lolos yang lain nggak bakal paham. Makanya dasarnya kita belajar apa dulu, yaitu tentang hukum air apa. Jadi ketika nerangin wudhu, udah air nggak dibahas lagi, inti ngerti. Paham ya? Sebab kalau anda bicara wudhu tapi air anda nggak ngerti, percuma. Biar wudhu lu cakep nggak bakal sah kalau dipakainya air mandi lu cakep, mandinya cakep hampir wudhu, tapi nggak sah. Kenapa? Pakai air air mutagoyir, air yang berubah. Dari mana ya saya pakai air berubah? Air gua bersih. Iya, lo ketika mandi wajib pakai sampo. Udah nyampu, diniat air yang jalan air apa? Air sabun, air sampo, atau dikenali mutagoyir, air yang berubah, air mawar, air kopi, suci tapi tidak mensucikan, tidak mengangkat najis. Paham ya? Nah, orang perempuan sekarang keramas, mandi wajib keramas, bukan. Lagi lu bau, udah itu baru wangi, habis main, goblok. Mandi sore keramas yang cakep, mandi deketin laki wangi, ntar mandinya gak usah keramas, lembahinnya bau. Udah selesai baru keramas wangi, ya telat kata lakinya. Udah tahu ilmunya ya, gitu. Jadi ibu-ibu nih, orang perempuan kalau mau deketin lakinya malam, sorenya keramas, kayak lulur ngebaba. Nah udah selesai mandi, tinggal mandi doang. Ini habis main keramas, lah tuh dia bau lo berarti. Udah keramas baru wangi, lebih lakinya gue udah enak. Orang lagu udah enak. Ya, itu perlu diperhatikan. Abdul Dhahir makhrajal huruf ha, udah. Lau tanah nuh imam, kalau imam gitu. Dhaharu minhu harfani, 2 huruf keluar suara. Hal yajibu alal ma'mum mufaraqah, apakah inti sebagai makmum boleh mufaraqah? Mufaraqah tahu enggak? Ya, keluar dari berjamaah. Jadi inti lagi jadi makmum, lihat imam suara hurufnya keluar tuh, 2 huruf nih inti lagi. Apakah inti harus keluar? La yajib, tidak. Tuh, lihat tuh Islam. Kenapa? Karena imam nanggung, udah lebih tahu. Kita nggak usah pakai suuzon. Imam salah lagi. Nggak usah. Paham ya? Gitu. Itulah kita perlu belajar. Kenapa? Ya, karena kita udah tahu nih imam, dia tahu. Udah selesai. Ya. Nah, insyaallah as-sani fi'lul kasir. Yang kedua adalah pekerjaan yang banyak atau gerakan yang melebihi dari 3 gerakan. Nanti kita akan bahas. Ya. Ini banyak permasalahan di dalam 3 gerakan. Seperti yang biasa orang lakukan tanpa mengerti ilmu, yaitu udah nggak ada tumak ninah, ya, di nggak tumak ninah. Padahal tumak ninah syarat rukun sholat. Ketika apa? Ketika sujud, ruku, iktidal,
Dia bergerak-gerak, tumanina gak? Enggak. Satunya, keduanya lagi ini masuk membatalkan sholat. Gerakannya lebih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Banyak gak? Batal di sholat. Berapa biji udah deh? 1, 2, 3. Makanya ada ulama yang nahan Sami Allahu liman hamidah ditaruh di sini. Ya, tapi kalau Anda ikutin guru Anda nggak taruh di sini. Yang penting ngerem. Mungkin udah los kali lengannya, ya, polinya kebanyakan. Sami Allahu liman hamidah. Udah begini. Ya. Paham ya? Sami Allahu liman hamidah. Tahan di pantat dah kalau lu masih ini juga. Biasain udah begitu. Sami Allahu liman hamidah. Udah jangan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lah banyak juga yang gerak begitu. Nanti ada di sini. Lah Habib gimana kalau gerak emang badannya udah begitu? Maaf nih, udah apa sih namanya? Iya sarap namanya, sarap gitu. Misalnya gitu. Gitu. Atau iya. Gitu. Banyak, bukan menghina nih, ya. Itu batal enggak? Enggak batal, nanti ada di sini. Atau di sholat bergerak-gerak, nggak ada apa-apa nih, banyak orang sekarang. Nih kita mazhab Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i. Anda nggak bicara bukan mazhab Imam Syafi'i. Ada aja, handphone dilihat, belum berapa gerakan, ya paham nih ya, gerak-gerak nggak ada tenang. Inti depan raja, depan presiden, inti bisa nggak? Inti berhadapan dengan presiden, berhadapan ya, inti berhadapan nih. Inti yakinnya berhadapan dengan Allah, bisa begitu. Ame presiden lo nggak berani. Iya Pak. Coba dilihat ame presiden. Nggak apa-apa, itu bukan itu hormatan kita sama atasan begitu. Jangan ambil lihat handphone atau banyak gerak deh gitu deh. Pantas nggak? Nggak pantas. Sama orang yang lebih mulia, lebih pangkat kita emang diajarin adab. Ya Pak. Bukannya nyari-nyari muka, itu kita diajarkan sama atasan biar hormat. Lama Allah Ta'ala ya begitu, paling kagak jangan bergerak mulu. Gimana Habib kalau emang udah begitu dia apa namanya? Enggak batal lain. Atau memang lagi sholat menggigil. Kan bergerak-gerak tuh. Gini-gini, itu juga enggak batal. Nanti di sini permasalahannya ada semua. Banyak, apalagi gerakan, ucapan, gerakan. Nanti kita akan lihat ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Ya, alhamdulillah. Itu jangan merasa, waduh ngaji sampai mau jam setengah nggak apa-apa. Guruannya Sayyidil Walid sampai 90, 80. Ya, ngaji dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam malah. Ya, 1 jam setengah lah. Ya, jadi kalau ngaji fikih begitu. Kalau Gus Baha itu sampai cuma beliau nggak di-upload ya. Itu kalau ngaji apalagi tafsir bisa 4 jam. Ya, itu namanya ngaji. Kalau inti maunya ngaji setengah jam. Anda bingung dapat apaan loh. Khutbah aja gitu gak dapat apa-apaan khutbah ya. Gitu. Makanya ngaji udah. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Ya, Allah maafkan segala kesalahan kita, kehilapan kita, dan ingat ya, belajar ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk membenahi diri kita agar lebih baik lagi dalam ibadah. Dan bertambahnya ilmu berarti bertambah kebodohan kita. Kalau kita orang bodoh nggak gampang nyalain orang, itu niat kita ya, bukan untuk kesombongan, untuk nyalain orang dan sebagainya, untuk beribadah supaya benar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ingin mensyiarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbana